Literasi pagi hari ini kita akan mengenal lebih dekat siapa diri kita. Karena dengan mengenal diri kita, insya Allah kedamaian di dunia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sedikit agak serius sedikit, nanti agak ada santainya juga. Oke, baik Bapak Ibu, saya mengawali dari, jadi saya pernah ikut sedikit penelitian yang dilakukan oleh PPIM ya, terkait dengan selalu terjadi di beberapa kompleks. Di masjid itu terjadi konflik dalam kepengurusan masjid. Nah, ini terutama yang di kompleks-kompleks ya Bapak Ibu ya. Kalau di kampung relatif kecil. Ya. Iya. Di kampung mah udah damai gitu. Iya. Benar, di tempat Bu Irma terjadi juga ya. Iya. Wah, benar banget ini. Ya. Nah, cakep. Ternyata udah pintar. Kalau gitu udah selesai, Mbak. Jawabannya udah ketemu semua, Mbak Yani. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini dia. Yang sering terjadi nih di komplek nih. Nah, selalu terjadi. Wah, versus Salafi Wahabi versus NU yang lokal. Satu melarang maulid, satu membolehkan maulid. Satu kunut, satu enggak. Yang kunut bener, yang enggak kunut juga. Yang salah apa? Pinter banget. Yang enggak benar ada, yang 11 bener, 2, 3 bener. Yang enggak bener, yang enggak terawih. Nah, ini sering terjadi nih Bapak Ibu nih. Ini berarti moderat semua di sini nih. Tapi di kampung nggak terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi di kompleks. Nah, belum lagi di sini nih. Nah, apa namanya? Penerapan fikih ya. Nah, seperti itu. Itu juga sama itu. Hal-hal yang sepele itu masih sering menjadi perdebatan terutama di masjid-masjid kompleks. Saya memahami identitas mereka itu di kompleks sangat heterogen. Dan mayoritas mereka dari mana-mana, bawa versinya masing-masing dan ingin eksistensi di masjid. Ya. Masjid tempat saya sendiri itu juga sama itu, kan antara orang yang celananya cingklang, apa itu isbal ya, RCTI, rombongan celana cingklang Indonesia. Ada juga yang pakai sarung. Saya kalau ketemu jamaah orang Madura, saya pakai peci, wah ini golonganku. Nah, keren gitu kan. Saya kalau ketemu teman-teman dari yang Salafi, mana gamisnya nggak dipakai lagi? Oke, nggak apa-apa, besok dipakai gitu kan. Jadi ternyata hal-hal seperti itu masih menjadi perdebatan di level kompleks yang saya anggap pendidikannya itu cukup tinggi. Saya kira ini, saya menduga ketika pendidikan tinggi itu cukup moderat. Jadi hal pakaian nggak diperdebatkan lagi, hal masalah ini nggak diperdebatkan lagi gitu kan. Ya, karena itu nggak dinilai di depan Tuhan kita kan, nggak mungkin kan. Kamu dulu sholat pakai sarung terus ya, kenapa nggak pakai celana cingklang? Enggak seperti itu kan. Nah, tapi itu masih menjadi perdebatan. Ya, yang mau pakai celana cingklang silakan, yang pakai sarung juga silakan. Jadi nggak perlu diributkan. Tapi itu masih terjadi hal-hal seperti itu. Serius Bapak Ibu, masih terjadi. Ada teman saya di Condet itu, kebetulan dia tinggalnya di kompleks rumah saya. Saya kalau ketemu sama dia itu, kalau pas pakai gamis ke masjid itu, langsung dulu, gitu dong. Besok pakai gamis lagi ya, siap Ustaz. Nah nanti kalau ketemu teman saya Madura, kamu ikut-ikutan ya. Jadi kita dalam situasi itu menikmati. Apa yang menjadi penyebab ini Bapak Ibu? Nah, ini pemahaman terhadap identitas diri kita dan orang lain. Bisa jadi orang yang berbeda tadi itu mereka ada ketersinggungan, ada kesamaan. Tapi karena pemahaman terhadap identitas kita itu kurang gitu kan. Siapa diri kita dan siapa orang lain tadi itu, terkadang hal yang sepele bisa menimbulkan satu perbedaan. Nah, maka kalau dalam sosiologi itu ada namanya koeksistensi dan proeksistensi. Nah, nanti Bapak Ibu cari lagi itu. Koeksistensi itu orang bisa hidup berdampingan. Saya dengan Pak Seta berbeda agama, tapi bisa berdampingan. Ini namanya koeksistensi. Proeksistensi itu secara bersamaan membangun proyek yang sama. Ya, sekarang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok saya nggak mau nyebut liberal ya, tapi kelompok-kelompok yang cukup moderat ya, seperti perkumpulan organisasi
pro Gus Durian dengan beberapa kelompok Nasrani, mereka bersama-sama membangun sebuah komunitas untuk perdamaian. Nah, itu namanya pro eksistensi. Dia berbeda, tapi dia bersama-sama untuk kemanusiaan. Saya kira itu bagus kalau menurut saya gitu ya. Jadi tidak harus, kan kita hidup di dunia ini kan nggak mungkin sama gitu kan. Ya, kita harus bisa menerima satu perbedaan gitu kan. Nah, ini kawan kita berlainan agama, ini kawan kita berlainan suku, tapi kita bisa hidup nyaman, itu enak sekali seperti itu. Nah, kalau itu kemudian terjadi di masyarakat, saya kira hal-hal sepele tadi nggak akan terjadi gitu kan. Ya sudahlah, itu kan urusan kita dengan Tuhan kita gitu kan. Nggak lagi masalah ngurusin pakaian dan sebagainya seperti itu. Nggak mempermasalahkan masalah mau pakai kunut atau tidak, itu biarkanlah Tuhan yang menilai. Ya, jadi kita bukan hakim untuk menilai apa namanya. Ada lagi kemarin kejadian itu menarik menurut saya. Oleh kelompok lokal ini, dia ada pengajian Ustadz siapa gitu dari Timur Tengah, itu dilarang, nggak boleh. Kamu pasti akan mengkafirkan orang. Nah, saya bilang kalau kamu nggak boleh itu sama aja nggak toleran gitu kan. Ikut ngajinya aja belum sudah mengklaim dia akan mengkafirkan orang dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sama-sama nggak toleran seperti itu. Dia melarang orang untuk mengkafir-kafirkan, tapi dia nggak memberikan ruang untuk orang untuk ngaji di masjid tersebut. Nah, ini masih banyak terjadi. Nah, oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi problemnya adalah di identitas. Bapak Ibu, terlepas dari segala sesuatu, yuk kita berikan nilai. Saya mau dari Pak Seta dulu. Pak Seta kenal dengan orang ini? Bapak memberikan nilai berapa, Pak? Secara identitas, Pak. Ya, pokoknya terkait identitas itu kan dibentuk bisa karena fisik, bisa karena sosial. Oke ya. Nah, secara jujur nih Bapak Ibu kenal nih siapa? Tapi tahu. Tahu ya Bu ya? Secara fisik enak dilihat nggak? Cakep ya. Tapi secara sosial gimana Bapak Ibu? Pak Seta gimana nilainya gimana Pak? Bapak kenal nggak dengan dia? Siapa? Ya. Bapak bernilai apa? Saya 5 ya Pak. 5. Oke, Bapak berikan nilai dari 10. Oke, Pak Meta. Ini sama-sama rohaniawan sama Ustadz ini. Representasi. Pak Meta bernilai berapa? Pak Seta ngasih nilai 5 loh, Pak. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini penilaian terhadap identitas. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Ada 2 lagi, sorry. Bapak Ibu kenal siapa dia? Siapa? Enggak, nanti dulu. Parzal, sebentar, Parzal. Siapa Parzal? Oh, Sianida. Kopi rasa Sianida ya? Oke, Mas Kris. Saya tanya Mas Kris, cakep nggak Mas Kris secara fisik? Gimana Mas Kris? Peradilannya juga banyak. Oke, sampai peradilan ya. Oke Mas Kris ya. Satu lagi Bapak Ibu. Dari ketiga ini mana Bapak Ibu yang berikan nilai paling bagus? Walaupun secara fisik, sorry ya, gitu kan. Iya kan? Ya. Yang paling nggak bening dilihat siapa? Nelson Mandela. Tapi karena identitas sosialnya keren banget, luar biasa, nah, kita memberikan sesuatu yang positif pada. Nah, ini ketika kita mengenal. Tapi kalau kita tidak mengenal dia, gitu kan, dan tidak mengenal diri kita bahwa kita adalah pro pada kemanusiaan, saya kira akan sedikit menilai Nelson Mandela. Itu. Karena hanya secara fisik. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita latihan menjadi ahli forensik. Nah, Bapak Ibu, kita latihan menjadi ahli forensik nih. Nah, dari ketiga ini nih, mana bosnya Bapak Ibu? Yuk, siapa jawab satu Bapak Ibu? Identitas nih. Yuk, yang jawab satu siapa? Saya 2. Yang 2 siapa? Oke. Nah, yang benar tadi dapat cilok dari Pecemplon.
Oh, udah ke Jepang ya? Sorry. Oke, nanti saya marketing dari sana ya. Yang jawab 2, oke. Yang jawab 1, nggak ada ya sama sekali ya. Yang jawab 3, lulus bagi yang jawab 3. Tadi jawab 3 tadi siapa? Yang jawab 3. Tolong dicatat baca, nanti dapat kiriman pisang goreng. Oke. Oke. Apa Pak? Oke, nah nanti kalau nggak dapat sabu haji aja ya. Burus, saya menghormati Burus yang paling kita segani. Burus, kenapa pilih nomor 3 Burus? Analisanya biasanya tajam sekali ini. Untuk kenapa nomor 3? Iya. Itu kan lagi diskusi ya. Iya. Terus gampang lah Burus sebenarnya terus. Berantem nomor 2 juga. Nomor 3 itu sebagai seorang Ini Bu ya. yang mendengarkan apa sih? Ini juga mendengarkan Bu. Oke, siap. Ada yang bisa menyempurnakan Bapak Ibu yang dilihat oleh kasat mata? Jasnya di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat nih. Oke. Ya kan? Jadi kalau saya ke anak-anak itu, kalau kamu nanti ahli forensik kriminolog bisa mendetek seperti ini nih ya, seperti itu ya. Jadi yang menjadi bos ada nomor 3. Oke, sekarang kita lagi Bapak Ibu tebak lagi nih. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Kita mana identitas nih? Kita kan sering Bapak Ibu ya, sering mengatakan kue pribumi asli nih. Ya, kue pribumi. Saya di kompleks saya itu sering terjadi. Sering ketemu dengan orang kampung, lu anak pendatang dong. Ini tanah moyang gua nih. Najwa Shihab dari mana Bapak Ibu? Nenek moyangnya? Yaman. Terus siapa lagi? Bu Irma dari Oke, yuk. Siapa yang menjawab bahwa Najwa Shihab nenek moyangnya sebagian besar dari Timur Tengah? Iya, siapa yang dari Timur Tengah? Siapa? Yuk, siapa yang menjawab bahwa nenek moyang Najwa Shihab ini sebagian besar gennya dari? Ya jawab dulu. Yuk, yang jawab dari Timur Tengah siapa? Dia punya darah Chinese, dia Ya udah jawab, ayo Bu. Yang menjawab ini di luar dari Timur Tengah, dari Cina, dari ini. Oke, jawabannya yang betul yang kedua. Bapak Ibu, urus yang kedua. Ya, Bapak Ibu, pernah ada namanya pameran asal usul orang Indonesia, AOC namanya, ya, asal usul orang Indonesia. Ya, ada. Nah, dalam pameran itu yang dilacak adalah DNA-nya. Nah, ternyata dicek DNA-nya Najwa Shihab bukan dari Timur Tengah, Bu. Dia Timur Tengah itu hanya 3,46%. Nah, 48% DNA Najwa Shihab ini itu adalah India, kemudian Cina tadi dan sebagainya. Jadi dia lebih dari Afrika, bukan Asia mana? Asia Selatan ya. Dia lebih dari Asia, India, kemudian Pakistan, dan yang selama ini dianggap sebagai dari Yaman, itu salah. Dia hanya berapa? 3,46%. Nah, maka dari itu kita tidak bisa mengklaim bahwa saya pribumi, belum tentu. Ketika dicek DNA, jangan-jangan kamu bukan orang pribumi, jangan-jangan orang Meksiko. Lihat Pak Rizal nih.
Bisa jadi Pak Rizal dari tampang seperti Amerika Latin. Iya. Dari Cilimen ya. Nah. Pak Seta jangan-jangan bukan asli Indonesia. Mongol dan Vietnam. Mbak Ica memang asli Lampung. Transmigrasi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita itu terkadang nggak bisa mengklaim bahwa diri, oh saya pribumi, itu nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa kemudian mengatakan identitas itu hanya dilihat dari domisili, meskipun di KTP kita seperti itu. Tetapi kalau mau secara jujur, dicek DNA bisa jadi hasilnya akan seperti Najwa Shihab. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengenal identitas diri. Nah, Bapak Ibu sedikit aja. Masih ada waktunya Mbak ya? Oke, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu coba buat identitas diri sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini apa yang positif maupun yang negatif boleh. Nah, silahkan Bapak Ibu ya. Tulis sebanyak-banyaknya ya. Tulis banyak-banyak. Ya. Ya. Yang paling gede tanggal lahir ya dikasih kado. Ibu aku lengkap ya. Keberapa? Aset nak, pengen gini aja kamu ulang tahun biasanya. Pura-pura nggak denger. Alhamdulillah makan siang dari bangun tadi ya. Soyen. Oke, silakan Bapak Ibu buat identitas. Di luar ini juga nggak apa-apa. Bisa yang sifatnya yang plus minus nggak apa-apa. Nah, oke. Bapak Ibu di sini ada yang nggak tahu suku dari mana gitu? Nah. Campur-campur. Ini digambar. Oh silakan Pak, digambar muka Pak Rom sendiri juga nggak apa-apa. Asal jangan muka orang lain Pak. Satu-satu. Bentar lagi kita libur panjang Bapak Ibu. Cita-cita Pak udah jadi guru gitu Pak. Ya, cita. Mungkin ada lagi cita-citanya Bapak Ibu. Ya, cita-cita setelah pensiun jadi pengusaha bimbel sukses. Ya. Pengusaha sembako. Ikutin jejak Bu Novi berarti ya. Oke, Bapak Ibu ya udah. Nggak usah digambar Pak Meta, digambar orang. Identitas Bapak Ibu sebanyak-banyak semakin bagus, baik yang sifatnya minus, plus boleh. Nah, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Wih, keren banget. Waduh digambar. Baik Bapak Ibu, yang paling keren nanti Bapak Ibu dapat hadiah celana training ya. Cakep lagi Bapak Ibu celananya. Waduh. Hari Jumat bisa dipakai nanti ini. Iya dong. Sengaja. Oke Bapak Ibu cukup ya. Yang plus dan minus sudah. Nah. Oke. Dan ini Bapak Ibu pertanyaan berikutnya, dan ini pasti terjadi pada semua orang dan nggak mungkin yang pernah mengalami hal ini. Oke. Dah? Oke, saya lanjutkan ya. Nah dari beberapa identitas tadi Bapak Ibu,
Pernah nggak Bapak Ibu mengalami sebuah inklusi dan eksklusi? Pernah nggak? Eksklusi itu lebih kepada hal yang negatif. Aku pendiam, sehingga aku merasa terisolasi di tempatku. Oke? Nah, saya mau bertanya, dari yang identitas Bapak Ibu tulis, Bu Oki, ya. Bu Oki pernah mengalami eksklusi di sini dari identitas yang pernah Bapak Ibu? Ya, oke. Dengarkan ini orang yang menjadi korban. Oke. Apa Bu bentuk eksklusi yang Ibu alami? Ngomong dikit salah gitu. Oh, ngomong dikit salah. Berarti di ruangan tempat Ibu bekerja ini adalah orang yang penuh dengan ilmu berbicara, Bu. Jadi nggak boleh salah ngomong gitu. Oke. Apa betul Bapak Ibu pernah selalu menyalahkan Bogi? Oh, enggak. Halo. Halo. Saya tahu Pak, memang dia sengaja berapa kali biar Ini sudah satu contoh bukti Bapak Ibu mengeksklusi Bu Oki. Saya akan yang kedua yang sering mendapatkan eksklusi, Bu Anggun. Ibu pernah nggak mendapatkan eksklusi atau nggak pernah? Ya, ada sih Pak, tapi sekarang ada boki jadi. Agak menurun Bu ya. Agak menurun ya. Oke. Ya Bu, takut nggak saya kasih jadwal. Tadi boki menjadi timbangan. Oke. Oke. Yang berikutnya Bu Konita. Ibu merasa yang paling kecil di ruang guru ya. Saya tidak mengatakan itu, guru selalu hadir. Saya yang menyiapkan siswa. Oke. Berarti Ibu sudah menunjukkan satu inklusi. Berarti ruangan yang ada di ruang guru adalah gila semua, Bu. Pak Ramdhani pernah mengalami eksklusi, Pak? Saya mengaku gitu. Bapak pelaku ini ya? Oh gitu ya? Itu Bu Oki, Pak Ramdhani. Dia kan selalu di tengah-tengah perempuan. Oke. Oh berarti benar ya gambar ini ya? Tahu gitu saya buat AI kemarin ya, gambar Bapak Ibu ya. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkadang dalam diri kita itu ada hal-hal yang terkadang membuat kita itu mengalami sebuah proses eksklusi dan terkadang juga melakukan eksklusi. Nah, dan itu tidak dipungkiri bahwa itu terjadi pada setiap manusia. Nah, hanya saja memang levelnya berbeda-beda. Nah, tapi sekali lagi proses eksklusi ini bisa diminimalisir ya dengan memahami diri kita dan siapa orang lain seperti itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu dengan mengenal diri kita. Nah, seperti ini, insya Allah kita akan membuat dunia semakin damai ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.